Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Aldi, NRP 33226010 dari Prodi Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu RESTful Web Service. Jadi yang pertama itu ada REST ya, atau Representational State Transfer, yang merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan web yang berbasis web. Nah, umumnya itu menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol sebagai protokol untuk komunikasi data. REST pertama kali itu diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Nah, pada arsitektur REST server menyediakan resource atau sumber daya atau data ya, dan REST client mengakses dan menampilkan resource tersebut untuk penggunaan selanjutnya. Setiap resource itu diidentifikasi oleh URIs atau Global ID. Resource tersebut direpresentasikan dalam bentuk format teks, JSON, atau XML. Pada umumnya, formatnya itu menggunakan JSON dan XML ya. Kemudian untuk web service sendiri merupakan standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contohnya itu implementasi dari web service antara lain SOAP ataupun REST. Nah, web service yang berbasis pada arsitektur REST kemudian dikenal dengan RESTful ya, RESTful Web Service. Layanan web ini tuh menggunakan HTTP untuk menerapkan konsep arsitektur REST-nya. Oke, jadi dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan apa sih itu RESTful Web Service. Jadi RESTful Web Service itu adalah layanan yang ringan, mudah dikelola, dan dapat diskalakan yang dibangun di atas arsitektur REST. Jadi RESTful Web Service mengekspos API dari aplikasi teman-teman dengan cara yang aman dan tanpa ada stateless kepada klien yang memanggil. Klien yang memanggil dapat melakukan operasi yang telah ditentukan menggunakan layanan RESTful tersebut, sehingga protokol yang mendasari REST itu HTTP tadi. Nah, REST itu merupakan salah satu yang saat ini booming ya untuk penggunaannya, dan ada pun beberapa elemen-elemen kunci atau key element of RESTful itu ada beberapa, kurang lebih ada 6. Yang pertama ada resource. Apa sih itu resource? Jadi resource itu adalah elemen pertama ya dari dari RESTful tersebut. Anggaplah sebuah aplikasi itu di web, di server itu memiliki catatan beberapa karyawan misal. Kemudian anggaplah URL aplikasi itu tersebut adalah http.demo. Nah, sekarang untuk mengakses sumber daya catatan karyawan melalui layanan REST, seseorang itu dapat mengeluarkan perintah seperti http://demo.com/employee/1. Nah, jadi perintah itu memberitahu pada server web untuk memberikan rincian dari karyawan dengan nomor karyawan satu tersebut. Kemudian ada request verb, jadi atau kata kerja permintaan, kurang lebih seperti itu. Jadi menjelaskan tentang apa yang teman-teman inginkan lakukan dengan resource tersebut atau sumber daya tersebut. Jadi Ramban atau Google itu mengeluarkan kata kerja get untuk memerintahkan titik akhir yang ingin diambil datanya. Namun itu ada banyak kata kerja yang tersedia selain get juga. Ada juga post, put, delete, nanti akan kita bahas. Nah, misalnya tuh penggunaannya get verb. Nah, itu tuh mendapatkan nilai catatan dari karyawan yang kita inginkan tadi. Kemudian ada request header atau permintaan ya ini. Jadi instruksi tambahan yang dikirim itu bersamaan dengan permintaan. Jadi ini dapat menentukan jenis respon yang dilakukan atau dibutuhkan untuk detail otorisasi. Kemudian ada request body. Request body ini data yang dikirim bersama dengan permintaan. Nah, data ini biasanya dikirim dalam permintaan ketika permintaan POST itu dibuat ke layanan web REST. Nah, dalam panggilan POST, klien sebenarnya memberitahu layanan web REST bahwa ia ingin menambahkan sumber daya atau resource ke server. Oleh karena itu, badan permintaan akan memiliki rincian sumber daya atau resource yang diperlukan untuk ditambahkan ke server. Nah, kemudian yang kelima itu ada response body. Jadi bagian utama dari respon dalam contoh RESTful API ini kita melakukan query ya ke server web melalui permintaan, dan server web itu dapat mengembalikan dokumen XML dengan semua detail data karyawan dalam respon body. Nah, yang terakhir di sini ada respon status code. Dari kode-kode itu merupakan umum yang dikembalikan bersama dengan respon dari server web. Contohnya tuh
pakai kode 200. Nah, itu biasanya tuh dikembalikan jika tidak ada kesalahan saat pengambilan respon ke klien, atau 404 ketika error atau datanya tidak ditemukan. Nah, kemudian ada metode REST. Sini ada kurang lebih 4 ya. Di sini ada post, get, put, dan delete. Jadi ini akan saya jelaskan secara sederhana. Jadi post itu digunakan untuk membuat misal kita ambil case karyawan tadi ya, membuat karyawan baru untuk menggunakan layanan web REST tersebut. Nah, get itu digunakan untuk mendapatkan daftar dari semua karyawan menggunakan layanan web RESTful tersebut. Jadi get itu untuk mendapatkan. Kemudian ada put itu untuk memperbarui. Jadi data karyawan misal kita ingin perbarui, kita lakukan put, dan juga ada delete. Jadi untuk menghapus. Jadi kurang lebih perintahnya sederhana ya. Berikutnya, kenapa sih harus RESTful? Mengapa harus RESTful? Jadi, yang pertama, itu bahasa atau lingkungannya itu heterogen. Jadi, alasan mendasar yang sama seperti yang telah kita lihat untuk SOAP juga. Nah, hal ini tuh memungkinkan aplikasi web yang dibangun di atas berbagai bahasa pemrograman, misal Python, C, HTML, atau ya JavaScript atau yang lain-lain, itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, dengan bantuan layanan RESTful, aplikasi web ini dapat berada di lingkungan yang berbeda. Beberapa diantaranya tuh dapat berada di Windows, dan yang lainnya itu berada di Linux atau bisa berbeda sistem. Nah, kemudian namun pada akhirnya tuh apapun lingkungannya atau apapun tempatnya, itu hasil akhir harus sama, yaitu mereka harus dapat berkomunikasi satu sama lain antar bahasa pemrograman itu. Jadi layanan web yang menawarkan fleksibilitas ini kepada aplikasi yang dibangun atas berbagai bahasa pemrograman dan platform untuk komunikasi satu sama lain. Kemudian kurang lebih gambarnya seperti ini untuk web application. Ada Twitter, Google, dan juga Facebook. Kebutuhan untuk saling berkomunikasi seperti itu ya, itu dihubungkan dengan web application. Nah, berikutnya ada the event of device. Jadi kurang lebih peristiwa perangkat. Jadi saat ini tuh segala sesuatu itu harus bekerja pada perangkat seluler ya, apakah itu perangkat seluler atau notebook atau sistem pada kendaraan mungkin bisa juga. Nah, itu coba bayangkan jumlah upaya atau mencoba untuk membuat kode aplikasi perangkat-perangkat ini agar dapat berbicara dengan satu sama lain itu apa dengan aplikasi web biasa. Sekali lagi, untuk RESTful API itu dapat membuat pekerjaan ini lebih sederhana. Jadi kita tinggal menghubungkan saja menggunakan RESTful API ini. Karena disebutkan pada poin yang pertama tadi bahwa tidak perlu mengetahui atau mendasari perangkat tersebut. Jadi yang penting itu sudah ada RESTful web service-nya. Jadi agar bisa saling berkomunikasi. Ini ada peristiwa penyimpanan atau code. Jadi semua itu berpindah pada code aplikasi secara perlahan. Itu mulai berpindah ke sistem yang berbasis cloud. Jadi seperti di Azure atau Amazon ya. Jadi Azure dan Amazon itu menyediakan banyak API berdasarkan arsitektur RESTful. Oleh karena itu, aplikasi sekarang perlu dikembangkan agar kompatibel dengan cloud. Jadi karena semua arsitektur berbasis cloud bekerja berdasarkan prinsip REST, maka akan lebih masuk akal jika layanan web diprogram pada arsitektur berbasis layanan REST untuk memanfaatkan layanan berbasis cloud dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada arsitektur dari RESTful sendiri. Yang pertama ada status dan fungsional, itu dibagi menjadi sumber daya yang terdistribusi. Jadi ini tuh setiap resource atau sumber daya itu harus dapat diakses melalui perintah HTTP normal, yaitu get, post, pull, atau delete yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi jika seseorang ingin mendapatkan file server, maka harus mengeluarkan permintaan get dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua itu arsitekturnya adalah client atau server. Ada juga stateless, dan juga ada layered dan supporting change. Jadi client server itu arsitektur tipikal di mana server itu dapat menjadi server web yang menghosting aplikasi, dan klien dapat sederhana browser web. Kemudian ada stateless, itu berarti status aplikasi itu tidak dipertahankan di dalam REST. Jadi misalnya jika Anda ada yang menghapus resource dari server menggunakan perintah delete, itu tidak dapat mengharapkan informasi penghapusan tersebut diteruskan ke permintaan berikutnya.
Untuk memastikan sumber atau resource itu telah dihapus, bisa menggunakan get. Kita cek dulu apakah masih ada atau sudah benar-benar terhapus. Prinsip dari dan juga batasan dari RESTful sendiri itu yang pertama ada RESTful client server. Jadi ini tuh ada persyaratan, jadi paling mendasar dari arsitektur berbasis REST ini. Jadi ini tuh seperti bahwa server akan memiliki layanan web REST yang akan menyediakan fungsionalitas yang diperlukan untuk klien. Nah, klien mengirimkan permintaan ke layanan web server, server akan menolak permintaan tersebut atau memenuhinya dan memberinya respon yang menandai kepada klien. Kemudian ada stateless. Jadi konsepnya itu berarti bahwa terserah atau pada klien itu memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan itu diberikan kepada server. Nah, ini tuh diperlukan agar server dapat memproses respon dengan cepat sehingga responsibel seperti itu. Nah, server itu tidak boleh menyimpan informasi apapun di antara permintaan dari klien. Jadi ini tuh adalah urutan pertanyaan jawaban independen yang sangat sederhana. Jadi klien mengajukan pertanyaan, server menjawabnya dengan cepat, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada change, yakni untuk membantu mengatasi masalah stateless yang dijelaskan di poin sebelumnya ya, karena setiap permintaan klien itu bersifat independen. Terkadang klien itu dapat meminta permintaan yang sama kepada server lagi. Hal ini dapat terjadi ya meskipun ia telah memintanya di masa lalu atau sebelumnya. Permintaan ini yang masuk ke server akan memberikan respon. Jadi meningkatkan lalu lintas di seluruh jaringan. Change ini sebuah konsep yang diimplementasikan pada klien untuk menyimpan permintaan yang telah dikirim ke server. Jadi jika permintaan yang sama diberikan oleh klien, alih-alih pergi ke server, maka permintaan tersebut akan masuk ke change, jadi tidak perlu menuju ke server lagi, sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan itu lebih cepat dan juga bisa menghemat lalu lintas jaringan dari klien ke server. Berikutnya ada layer system atau sistem berlapis ya ini, bahwa setiap lapisan tambahan seperti malware dapat disisipkan di antara klien dan server yang sebenarnya itu menghosting layanan web RESTful. Atau lapisan malware adalah tempat semua logika itu dibuat. Jadi ini dapat berupa layanan tambahan yang dapat dibuat untuk berinteraksi dengan klien sebelum melakukan panggilan ke layanan web. Tapi pengenalan lapis ini itu harus transparan sehingga tidak mengganggu interaksi antara klien dan juga server. Nah, berikutnya ada interface uniform contract. Jadi ini tuh teknik untuk mendasari cara kerja layanan web RESTful ya. RESTful pada dasarnya itu bekerja pada lapisan web HTTP dan menggunakan kata kerja utama di mana yang sudah saya sebutkan yang di atas tadi, seperti post, get, put, dan juga delete. Nah, kita masuk di sini untuk how to create your first RESTful web service. Jadi di sini saya sudah menyertakan link untuk pertama kali mencoba web service itu menggunakan ASP.NET. Jadi ada di web www.guru99 ya. Di situ sudah dijelaskan secara rinci untuk bagaimana caranya membuat web service tersebut. Nah, berikutnya kita beralih ke ringkasan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa REST itu adalah representational state transfer yang digunakan untuk membangun layanan web yang ringan, mudah dipelihara, dan dapat diskalakan. Kemudian semakin banyak aplikasi yang beralih ke arsitektur RESTful ya saat ini, karena ada banyak orang yang sekarang yang menggunakan perangkat seluler dan banyak aplikasi yang berpindah ke cloud. Berikutnya itu ada aspek utama REST atau resource yang berada di server dan kata kerja seperti get, post, pull, dan juga delete yang dapat digunakan untuk bekerja dengan resource ini. Kemudian di situ ada Visual Studio atau Net di tutorialnya untuk membuat layanan web RESTful. Nah, berikutnya untuk menguji layanan web untuk post atau put itu perlu menggunakan alat lain ya yang disebut Fiddler, yang dapat digunakan untuk mengirimkan permintaan post ataupun put ke server. Nah, secara sederhana itu keuntungan dalam REST itu yang pertama itu bahasa dan platformnya itu agnostik, jadi lebih sederhana, simple, dan juga dikembangkan daripada SOAP. Nah, berikutnya mudah dipelajari dan tidak bergantung pada tools, ringkas, dan tidak membutuhkan layer pertukaran pesan atau messaging tambahan, dan secara desain atau filosofi itu lebih dekat dengan web. Kemudian namun REST juga memiliki kelemahan, yakni mengasumsi model point to point komunikasi tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan
akan selalu melalui satu atau lebih perantara. Nah, kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Nah, berkaitan dengan model transport HTTP. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.